Assalamualaikum teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kita pernah bertemu ya? Ya udahlah. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Arya Fadilah dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Saya di sini akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang penjelasan mengenai alat reproduksi pada pria. Alat kelamin atau alat reproduksi pada pria ini memiliki dua fungsi ya teman-teman. Nah, fungsi yang pertama yaitu sebagai alat untuk menghasilkan sel-sel kelamin, dan yang kedua adalah alat untuk menyalurkan sel-sel kelamin tersebut ke saluran kelamin wanita. Nah, alat reproduksi pria ini dibagi menjadi dua bagian ya. Yang pertama adalah alat reproduksi bagian dalam dan alat reproduksi bagian luar. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu alat reproduksi pria bagian dalam. Dibagi menjadi tiga ya, yaitu ada testis atau buah zakar, saluran reproduksi, dan kelenjar kelamin. Nah, yang pertama ada testis teman-teman. Testis ini berjumlah sepasang atau dua. Nah, testis ini dibungkus oleh skrotum atau kulit dan otot yang berada di bawah perut. Nah, fungsi testis sendiri adalah untuk menghasilkan sperma atau spermatozoa dan juga menghasilkan hormon seks pada pria seperti testosteron. Alat reproduksi pria bagian dalam yang kedua adalah saluran reproduksi. Nah, saluran reproduksi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Nah, yang pertama ada epididymis nih. Epididymis ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma yang akan matang lalu menuju ke vas deferens. Lalu ke vas deferens. Nah, vas deferens ini adalah jalur untuk sperma dari epididymis menuju ke kantong semen. Nah, yang ketiga ada saluran ejakulasi nih. Saluran ejakulasi adalah saluran pendek yang menghubungkan antara kantong semen atau yang biasa disebut kantong mani atau yang biasa disebut vesikula seminalis. Nah, menghubungkan antara kantong semen dengan uretra. Nah, yang keempat ada uretra. Uretra adalah saluran untuk mengeluarkan urin dari kantong kemih dan juga mengeluarkan kelenjar kelamin dari kantung semen. Alat reproduksi pria bagian dalam yang ketiga adalah kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin ini adalah kelenjar aksesoris yang terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulboreteralis atau yang disebut kelenjar Bowper. Yang pertama ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis ini biasa disebut juga dengan kantong semen atau kantong mani. Kantong semen ini berfungsi sebagai tempat penampungan dan juga tempat pematangan sperma. Dan yang kedua ada kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini adalah penghasil cairan basah untuk melindungi sperma. Jadi dia baik ya teman-teman. Lalu yang ketiga ada cairan atau kelenjar bulbouretra yang biasa disebut atau lebih gampangnya dengan cairan Cowper. Cairan Cowper ini adalah cairan yang melumasi saluran pengeluaran sperma. Teman, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu alat reproduksi pria bagian luar. Yang pertama ada penis. Nah, penis ini secara biologi fungsinya adalah untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme seperti cairan urin dan juga sebagai alat bantu reproduksi. Yang kedua ada skrotum. Skrotum adalah kantung yang terdiri dari kulit dan juga otot
yang membungkus testis atau buah zakar. Lalu, fungsi skrotum ini sendiri adalah untuk memberikan testis suatu lingkungan dengan suhu 1-8 derajat Celcius lebih rendah dari suhu tubuh. Karena proses spermatogenesis itu akan berjalan lebih efisien apabila terjadi pada suhu di bawah suhu tubuh. Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang fungsi alat reproduksi pria. Fungsi alat reproduksi pada pria ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk menghasilkan, menjaga, dan juga transformasi sperma, yaitu alat reproduksi laki-laki dan juga cairan pelindung atau semen. Nah, yang kedua adalah untuk menghantarkan atau memasukkan cairan semen yang berisi sperma ke dalam alat kelamin wanita. Dan yang ketiga adalah untuk menghasilkan dan juga sekresi hormon seks pada pria. Oke, pembahasan selanjutnya adalah mengenai gangguan pada reproduksi pria. Yang pertama ada hipogonadisme, yaitu penurunan fungsi testis. Nah, yang kedua ada kriptorkidisme, yaitu rusaknya atau tidak berfungsinya salah satu dari testis, atau bisa jadi keduanya. Dan yang ketiga ada masalah-masalah ejakulasi. Ada ejakulasi dini dan juga ejakulasi lambat. Yang keempat ada masalah-masalah yang disebabkan karena kekurangan hormon testosteron. Teman, pembahasan yang terakhir adalah tentang penyakit pada alat reproduksi pria. Nah, penyakit ini ada 3 dan lain-lain ya, tentunya akan banyak sekali. Nah, yang pertama ada sifilis, yang kedua ada gonore atau kencing nanah, dan yang ketiga ada herpes genitalis. Nah, semua penyakit itu yang saya sebutkan tadi disebabkan oleh bakteri. Jadi, kita harus menjaga diri dari bakteri dengan cara selalu membersihkan alat kelamin kita sendiri. Oke, saja penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi pada pria. Insya Allah kita akan bertemu lagi di selanjutnya ya. Tapi nggak tahu juga sih. Oke, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.